Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kita akan mulai membahas untuk persiapan seleksi P3K tahun 2025, khususnya untuk formasi guru kelas SD atau sederajat. Kita akan membahas soal terkait SJT atau Situational Judgment Test yang dapat juga dipelajari melalui buku terupdate dari Infoguna P3K tahun 2025 untuk guru kelas SD atau sederajat. Buku asli dari Infoguna dapat diakses melalui toko Shopee Pintermedia. Terdapat juga soal teknis profesional untuk guru kelas SD, manajerial, sosial kultural, wawancara, dan tentu saja Situational Judgment Test atau SJT. Orang tua siswa sering mengkritik metode pengajaran Anda, menganggapnya terlalu modern dan sulit dipahami oleh siswa. Apa yang Anda lakukan? A. Menyesuaikan metode pengajaran agar lebih konvensional sesuai harapan orang tua. B. Mengundang orang tua untuk diskusi terbuka mengenai metode pelajaran yang digunakan. C. Membiarkan orang tua memahami hasil belajar siswa tanpa menjelaskan metode Anda. D. Menyarankan orang tua untuk mencari tambahan bimbingan belajar untuk anaknya. E. Melibatkan orang tua dalam kegiatan kelas agar mereka memahami proses pembelajaran. Orang tua siswa sering mengkritik metode pengajaran yang dianggap terlalu modern dan sulit dipahami siswa. Apa yang dilakukan? Kita lihat mulai dari yang A. Menyesuaikan metode pengajaran agar lebih konvensional. Tentu bukan jawaban terbaik. Kita menuju opsi jawaban B. Mengundang orang tua untuk diskusi terbuka mengenai metode pengajaran yang digunakan. Sangat positif, kita simpan dulu. Kita lihat yang C, membiarkan orang tua memahami hasil belajar siswa tanpa menjelaskan metode pengajaran. Tanpa menjelaskan, jelas kurang sesuai. Yang D, menyarankan orang tua untuk mencari tambahan bimbingan belajar untuk anaknya. Tentu bukan jawaban terbaik. Kita lihat yang E, melibatkan orang tua dalam kegiatan kelas. Melibatkan orang tua dalam kegiatan kelas. Ini jelas bukan jawaban opsi terbaik. Kita kunci jawaban terbaik adalah di opsi jawaban B. Mengundang orang tua untuk diskusi terbuka mengenai metode pengajaran yang digunakan. Karena dialog atau diskusi akan membangun pemahaman dan kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Seorang siswa seringkali tidak menyelesaikan tugas tepat waktu dan tidak memberikan alasan yang jelas. Apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? A. Memberikan hukuman untuk siswa yang tidak menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu. B. Menyusun pertemuan dengan siswa tersebut untuk mencari tahu alasan dibalik ketidakselesaian tugasnya. C. Memberikan tugas tambahan untuk menekannya agar lebih bertanggung jawab. D. Mengabaikan ketidakselesaian tugas dan berharap siswa akan memperbaiki perilakunya sendiri. E. Memberikan pengingat setiap kali ada tugas yang belum diselesaikan untuk mendorong siswa lebih disiplin. Dihadapkan pada kondisi siswa seringkali tidak menyelesaikan tugas tepat waktu dan tidak memberikan alasan yang jelas. Apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, yang opsi jawaban A, memberikan hukuman. Ini jelas bukan opsi pilihan terbaik. Kita kesampingkan, kita lihat yang opsi B, menyusun pertemuan dengan siswa tersebut untuk mencari tahu alasan dibalik ketidakselesaian tugasnya. Ini cukup positif, kita simpan dahulu. Kita lihat yang C, memberikan tugas tambahan untuk menekannya agar lebih bertanggung jawab. Ini bukan solusi terbaik. Kita lihat yang D, mengabaikan ketidakselesaian tugas dan berharap siswa memperbaiki perilakunya sendiri. Ini jelas bukan opsi jawaban terbaik, di mana di sini adalah mengabaikan, jelas bukan tindakan yang tepat. Yang E, memberikan pengingat setiap kali ada tugas yang belum diselesaikan untuk mendorong siswa lebih disiplin. Ini cukup positif, jadi antara B atau E. Melihat soal di mana permasalahan utamanya adalah siswa tidak menyelesaikan tugas dan tidak memberikan alasan yang jelas, maka langkah yang terbaik, yang paling tepat adalah yang opsi jawaban B, menyusun pertemuan dengan siswa tersebut untuk mencari tahu alasan dibalik ketidakselesaian tugasnya dan tentu saja memberikan solusi agar tidak terjadi lagi permasalahan tersebut. Seorang guru menghadapi masalah dalam mengelola waktu selama pembelajaran. Beberapa kegiatan di kelas memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, sehingga tidak semua materi dapat diselesaikan. Apa yang Anda lakukan? A. Mengurangi waktu untuk diskusi agar lebih fokus pada materi inti. B. Menyusun jadwal pembelajaran yang lebih fleksibel dan membaginya ke dalam beberapa sesi. C. Membuat pembelajaran yang lebih cepat, mengurangi penjelasan pada beberapa topik. D. Memprioritaskan materi yang lebih penting dan meninggalkan materi yang kurang penting. E. Mengatur waktu lebih ketat dan menegur siswa yang tidak fokus agar lebih efisien. Masalah yang dihadapi adalah pengelolaan waktu selama pembelajaran. Memakan waktu lebih lama sehingga tidak semua materi dapat diselesaikan.
Apa yang harus dilakukan? Kita lihat opsi jawaban A, mengurangi waktu untuk diskusi agar lebih fokus pada materi inti. Jelas bukan opsi terbaik karena diskusi adalah sangat penting. Kemudian yang B, menyusun jadwal pembelajaran yang lebih fleksibel dan membaginya ke dalam beberapa sesi. Ini cukup positif, kita simpan terlebih dahulu. Yang C, membuat pembelajaran lebih cepat, mengurangi penjelasan pada beberapa topik. Jelas bukan opsi terbaik. Kita lihat yang D, memprioritaskan materi yang lebih penting dan meninggalkan materi yang kurang penting. Meninggalkan materi yang kurang penting, ini kurang tepat. Kita lihat yang E, mengatur waktu lebih ketat dan menegur siswa yang tidak fokus agar lebih efisien. Ini cukup positif, tapi yang terbaik adalah opsi jawaban B, yaitu menyusun jadwal ulang yang lebih fleksibel dan membaginya ke dalam beberapa sesi. Dengan penyusunan jadwal pembelajaran yang baru akan membantu mengatasi masalah waktu secara lebih efisien dan efektif. Anda memiliki seorang siswa yang sering mengganggu teman-temannya di kelas, membuat suasana belajar terganggu. Setelah berbicara dengannya, Anda mendapati bahwa ia merasa bosan karena sudah memahami materi lebih cepat dari siswa yang lain. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini? A. Memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut agar ia tetap sibuk selama pelajaran. B. Meminta siswa untuk membantu temannya yang kesulitan belajar. C. Memberikan materi yang lebih sulit agar ia merasa tertantang. D. Menghubungi orang tua siswa untuk mendiskusikan perilakunya. E. Memindahkan tempat duduknya agar tidak mengganggu teman-temannya. Jadi dihadapkan pada kondisi ada seorang siswa yang mengganggu teman-temannya dikarenakan dia merasa bosan karena sudah memahami materi lebih cepat dari teman-temannya. Yang tepat untuk dilakukan adalah kita lihat opsi jawaban A, memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut agar ia tetap sibuk selama pelajaran. Cukup positif, kita simpan terlebih dahulu dengan memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut agar tidak mengganggu teman-temannya. Kita lihat opsi jawaban B, apakah lebih baik meminta siswa untuk membantu temannya yang kesulitan belajar. Ini akan jauh lebih efektif, yaitu dengan membantu temannya yang belum memahami materi tersebut. Kita lihat yang C, memberikan materi yang lebih sulit. Ini jelas bukan opsi jawaban terbaik. Kemudian menghubungi orang tua siswa, sama halnya bukan opsi terbaik. Kemudian juga yang E, memindahkan tempat duduknya, jelas bukan opsi yang kita cari. Antara A dan B, tapi cenderungnya lebih ke B dengan mengarahkan siswa yang memahami materi lebih cepat tersebut untuk membantu temannya yang kesulitan belajar. Hal tersebut tentu saja dapat membantu meningkatkan rasa tanggung jawab sosial, kerjasama, dan juga mengurangi rasa bosan siswa tersebut. Demikian beberapa contoh alternatif soal situational judgment test yang dapat juga dipelajari melalui buku terupdate dari Infoguna P3K tahun 2025 untuk guru kelas SD atau sederajat. Buku asli dari Infoguna dapat diakses melalui toko Shopee Pinter Media. Terdapat juga soal teknis profesional untuk guru kelas SD, manajerial, sosial kultural, wawancara, dan tentu saja situational judgment test atau SJT. Semoga teman-teman diberikan kemudahan lolos P3K tahun 2025 dan mendapatkan NIP sebagai ASN P3K. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.